Kemarin itu yang episode 2 itu kan baleni gagak wis gak terus. Ya bagaimana kalau mau bertobat ndak mau berat, ndak mau sakit ya ndak ada. Kalau mau enak ya wisata, bukan bertobat. Itu adalah hari puasa. Walaupun tidak. Iya, walaupun tidak prapaskah. Nah, puasa yang dimaksud adalah makan sekali kenyang. Bukan makan kenyang sekali. Ya. Kenyang sekali. Halo semuanya. Halo. Salam. Selamat jumpa lagi di episode ketiga tema Prapaskah di segmen Jaim. Jagongan Iman. Bukan jaga image, Tapi jaga iman. dan jaga imun. Masih bersama saya Yudi Cipardian. Dan saya Melani Ya, tanpa WL. tanpa WL. Kemana lagi dia, Mas? WL sekarang sedang bertani kelapa sawit Di mana? di Kalimantan. Ya, ditinggal di sana. Ya, masih bersama Romo kesayangan kita, Romo Alexius Kurdowirianto. Ya, Romo. Kalau yang episode 2 kemarin itu kan kita Bahas abu-abu. bahas abu-abu dan ya belajar abu-abu yang merupakan pertobatan tapi secara fisik ada kelihatan Ada diberi tandanya abu, jelas. kamu orang berdosa gitu. Kalau yang tanda batiniah itu apa, Romo? Ya, abu itu kan ditandakan di dahi. Ya. Ini secara physically nampak. Tetapi ada ungkapan kitab suci, kitab Yoel, koyakkanlah hatimu dan jangan hanya pakaianmu. Maka tanda fisik itu mengungkapkan kesungguhan hati untuk bertobat. Dan bertobat itu sakit karena harus merubah hidup. Misalnya bagaimana saya sering ngerasani orang lalu saya berhenti, itu sakit itu. Sama kayak orang mau diet itu, mau Iya, sakit. pengorbanan. Iya. Nah, maka bertobat itu kemudian wujud nyatanya adalah puasa dan pantang secara konkret. Sebelum kita ke puasa dan pantang, kita harus memahami dulu bahwa apa itu dosa. Karena bertobat itu selalu dari dosa. Setiap dosa itu memiliki dua hal. Yang pertama perbuatan dosa. Yang kedua hukuman dosa. Gambarannya sederhana. Ketika saya menghilangkan bajumu, kemudian saya minta maaf sama kamu, Yudit, bajumu sudah aku hilangkan. Maka sebenarnya Yudit memaafkan, tapi masih harus ada yang aku lakukan, yaitu mengganti baju itu. Itu yang disebut hukumannya. Hukumannya itu mengganti. Maka dengan tidak baju bisa, yang baru. ya bisa saja baju baru, tapi yang penting saya ada maksud, ada niat untuk mengusahakan mengganti, tidak hanya minta maaf begitu saja. Nah, dosa pun demikian, saya meminta ampun kepada Tuhan Allah melalui sakramen pengakuan dosa. Oke, diampuni sama Tuhan Allah, tapi kan ada denda dosa. Nah, denda dosa itu hukuman dosa. Nah, kalau kita lihat dalam kerangka itu banyak sekali dosa yang kita lakukan, yang tidak kita sadari, yang melukai orang lain, yang kita lupa dan lain sebagainya. Maka puasa dan pantang itu adalah sebagai usaha sungguh-sungguh untuk mengurangi hukuman dosa. Sebagai wujud tobat saya, memang saya mau melakukan ini supaya hukuman saya nanti terhadap dosa yang saya lakukan yang tidak saya ingat itu dikurangi atau juga mungkin dihilangkan. Maka puasa itu adalah sebuah usaha nyata untuk ya saya mau bertobat. Nah, puasa itu sendiri ya berat. Ya bagaimana kalau mau bertobat ndak mau berat, ndak mau sakit ya ndak ada. Kalau mau enak ya wisata, bukan bertobat.
Kalau mau enak. Tapi puasa pantangnya orang Katolik kan nggak terlalu berat Mo ya. Iya, betul. Jadi Yo. sederhana jene. Frekuensinya ya gak akeh. Ya memang 40 hari tapi kan gak akeh terus. Pantang itu adalah mengurangi kesenangan. Nah itu, saya dulu senang kuliah Mo. Jadi saya pantang kuliah. Jembret itu. Pantang membaca. Kesenangan rokok misalnya. Iya. Iya, apa yang dia sukai yang sudah menjadi ketergantungan. Itu pantang. Tidak hanya berupa fisik, makanan. Enggak. Oh, bisa Handphone ya, ini Pak? pun saya bisa. Gadget, Handphone bisa. gibah. Miso. Ini loh rasan-rasan loh. Rasan-rasan itu bisa. Nah, maka sebetulnya pantang itu mengurangi yang tidak disukai yang menjadi kebiasaan Ya. yang kemudian bisa merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Puasa itu mengurangi, menunda, apa ya, bukan menunda ya, menahan betul, menahan makanan, tapi bukan untuk sesuatu diri sendiri, untuk orang lain. Puasa dan pantang itu selalu berbuah pada orang lain. Misalnya gimana, Romo? Ketika saya di gereja Katolik ringan, betul. Hanya hari Rabu Abu dan Jumat Agung itu wajib puasa, pantang setiap Jumat. Tapi sebetulnya menurut hukum gereja setiap hari Jumat itu adalah hari puasa. Walaupun tidak Iya, walaupun tidak prapaskah. pasca. Nah, puasa yang dimaksud adalah makan sekali kenyang. Bukan makan kenyang sekali. Ya. Kenyang sekali, woi embo-embo. Bertiga atau bukan. Sekali saja yang kenyang. Misalnya pagi, ya. terserah mau diambil waktunya kapan. Bisa pagi yang kenyang, yang siang, malam sedikit-sedikit. Kalau mau dihitung ya, yang pertama itu misalnya 1 piring, gitu ya. Misalnya 1 piring. Yang kedua, ketiga itu tidak lebih dari setengah piring. Dan bentuknya lontong. Kok Rong iris toh. Jadi misalnya begitu. Jadi kalau saya makan 1 piring, maka makan yang kedua dan ketiga yang dimana ini disebut makan kenyang, maka yang lain kan tidak kenyang. Itu 2 kali ini separuh dari 1 piring ini. Itu maknanya apa, Mo? Maknanya ya mengurangi, menahan lapar, bahwa saya merasakan sebuah penderitaan lapar. Karena dengan lapar inilah saya merasakan ikut menderita bersama Kristus yang juga menderita akibat dosa saya. Maka sebenarnya dengan berpuasa sungguh-sungguh itu saya bukan saja saya ikut serta prihatin terhadap dosa saya sendiri, melakukan melunasi hukuman dosa, tetapi sekaligus saya juga ikut di dalam peristiwa penebusan Kristus. Saya berpartisipasi. Coba bisa dibayangkan, Tuhan Yesus menderita sedemikian rupa untuk menebus saya dan teman-teman dan semua manusia, tapi kita enak-enakan berdosa. Muangan terus. kenyang. Kalau terus. saya membayangkan seperti ini, Yudit punya seorang anak, 2 orang anak. Yudit rela berjalan kaki ke kantor karena gajinya pas-pasan, supaya anak-anak bisa sekolah. Maka anak-anak ini dia juga mau berjalan kaki ke sekolah. Prihatin. Karena menghargai, mencintai Yudit sebagai bapak. Masa sekarang Yudit sudah begitu lalu anaknya Numpak seenaknya Grab. sendiri ya. Jaluk duit terus. Bapaknya melaku dia numpak Grab. Urusanmu, Pak. Bapaknya pedot dengkule. Nah, maka puasa dan pantang itu adalah saya betul mencintai Tuhan Allah yang sudah mengorbankan hidup bagi saya, dan saya ikut serta di dalam cinta itu. Romo, saya mendengar waktu prapaskah begini kan istilah silih dan mati raga. Kaitannya dengan masa pantang puasa ini apa sebenarnya? Ya, Silih dan pantang puasa itu adalah silih. Silih itu kan sesuatu yang saya tidak mau lakukan, tidak suka lakukan, tapi mau saya lakukan dengan tulus. Untuk apa? Keselamatan jiwa saya. Oh. Gak jalan tadi. Misalnya saya sebenarnya punya mobil, gitu ya, punya mobil mau ke gereja. Oke lah, saya mau jalan kaki, saya mau merasakan susahnya orang jalan kaki demi
keselamatan jiwa karena saya dosa banyak. Saya mau melakukan ini, saya mau lapar, saya mau ini. Sebenarnya lapar saya tidak suka, iya toh. Tapi saya mau melakukan itu dengan tulus karena saya menyadari bahwa saya memerlukan penghapusan, pengurangan hukuman dosa yang saya lakukan. Mudeng pora. Iya. Itu sama dengan denda Mudeng dosa pora. enggak, Romo? Kalau tadi Nah, pengakuan sekarang itu, misalnya denda dosa. Kamu diberi denda dosa. Apakah kamu sungguh-sungguh melakukan itu? Dan itu sangat ringan. Iya, cuman doa. Nah, sangat ringan. misalnya. Padahal sebetulnya dosa yang dilakukan kita tidak tahu, yang tahu Tuhan Allah sendiri. Lalu kita diberi dosa dan apalagi kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Lalu dengan berpuasa itu kita dengan permohonan Tuhan, ini saya lakukan untuk mengurangi hukuman dosa saya. Bisa saya, bisa juga orang lain, mungkin dosa-dosa orang lain ya, mungkin sekali. Saya mau melakukan. orang tua, dosa orang tua. Bisa ya. Dulu bapak saya itu sering mutih mau, Senin Kemis mutih. Itu antara silih atau memang ya duitnya pas. Mungkin duitnya pas, tetapi dia memberi makna lain. Memberi makna lain. Jadi misalnya oke, bayaran saya pas. Saya mengeluh juga tidak bisa karena bayaran saya pas, maka saya hanya bisa makan satu kali. Ya baiklah, lapar saya saja. Saya ini saya lakukan bukan karena hanya duitnya pas, tetapi karena saya juga mau mengurangi hukuman dosa saya karena saya menyadari orang berdosa. Saya persembahkan untuk keselamatan jiwa saya. Itu silih. Cetha apa ora? Iya. Ya, cetok. Ora cetha ya wis. Ini di luar skrip mau, di luar skrip. Saya mau tanya mau. Kok ringan banget mau ya? Maksudnya pantang dan puasa kita itu menurut saya masih terlalu ringan. Enggak makan seharian Iya. kan? Kalau yang di sebelah Nah. kan. Kalau mau sampai ke sana, Gereja Katolik bukanlah agama aturan. Oh, itu jawabannya ya. Gereja Katolik adalah agama bagi orang-orang yang mengerti dan tulus, sadar. Jadi hukumnya sederhana, hanya hari Jumat, gitu kan? Iya. Cuma dua. Lalu misalnya pantang terserah, begitu mau ambil pantang apa, begitu. Milih dewe. Nah, kemudian siapa yang ngontrol juga tidak Iya. ada dan lain. Nah, ini maksudnya adalah supaya ya kamu sendiri yang merasa, kamu ambillah sesuatu yang menurutmu tepat. Bukan orang lain atau gereja yang mengatakan kamu harus begini. Nah, saya sebagai orang beriman yang dewasa, saya memerlukan laku ini, maka saya memperberat diri dalam tanda kutip untuk sesuatu yang lebih bernilai. Bukan memperingan diri. Maka yang disebut cepat, gampang dan enak, tidak ada. Keselamatan jiwa itu pengen cepat, gampang dan enak itu tidak ada. Dan murah. Tidak ada. Zaman Tidak saya ada kan istilah itu. itu. Pak Tidak pesawat ada. ya. Iya. Maka itulah jalan menuju keselamatan jiwa. Jadi tidak bisa kemudian kita mengatakan yang enaknya saja. Tidak ada istilahnya. Maka ya wong Tuhan Yesus menebus kita bukannya dengan enak. Enggak instan loh. Oke. Romo, untuk cara jelasnya ya, aturan dalam pantang dan puasa itu bagaimana sih? Soalnya saya sendiri juga kadang tuh kok bingung ya, soalnya pemahamannya kan Sering mendengar di surat gembala, tapi ya mungkin Ya. dijelaskan lagi secara gamblang. Kalau dari sisi aturan sangat ringan. Hari pantang itu adalah hari Rebo Abu dan Jumat sampai Paskah. Jadi kira-kira kalau tidak salah hitung ya 7 Jumat. 7. Hari puasa itu adalah Rabu Abu dan Jumat Agung. Hanya dua itu ya. Hanya dua, sangat ringan. Iya. Nah, Dua. ini yang kemudian kita diajak untuk kembali kepada diri sendiri. Kalau itu tidak cukup untuk dirimu, karena kamu sungguh saya merasa berdosa dan perlu melakukan laku perbaikan diri, silahkan menambah sendiri. Tidak harus masa itu. Ya, artinya misalnya mau setiap hari puasa pun boleh, sangat boleh. Tetapi jangan pernah merasa bahwa kalau gagal melakukan lalu berdosa. Enggak, ini bukan agama hukum. Gereja Katolik bukan gereja agama hukum, tetapi sungguh-sungguh mendewasakan orang. Maka
puasa itu, pantang itu sebetulnya adalah mendidik diri sendiri, memformasi diri sendiri, membentuk diri sendiri untuk semakin hari semakin menjadi lebih baik. Lebih baik itu bagaimana? Lebih baik itu adalah tidak dikuasai keinginan, tidak dikuasai nafsu, tidak dikuasai oleh ambisi, tetapi lebih-lebih saya bijaksana dalam mengendalikan diri. Nah, ini berat. Di sini berat dan di sini sakit. Kalau sekarang saya lapar kemudian saya pengen makan dan saya bisa makan, maka saya sebenarnya tidak mendidik diri sendiri kalau saya menuruti itu. Maka saya enggak. Saya menahan lapar saya. Nah, menahan lapar itu untuk apa gitu. Bukan untuk diet, bukan untuk ngirit, tetapi saya persembahkan sebagai silih atas dosa saya. Itu puasa dan pantang. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa begini. Ketika saya lapar, saya menahan lapar saya karena Tuhan Yesus juga lapar. Dan banyak orang lain lapar. Maka saya solider terhadap orang lain dan ikut serta dalam berpartisipasi dalam penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Ketika saya dihina, saya dilecehkan, saya diam saja, tidak membalas. Karena bawaannya manusia itu kan membalas. Maka ketika masa prapaskah ini saya melatih diri untuk tidak membalas. Karena Tuhan Yesus juga mengalami seperti itu. Dan tidak membalas. Tidak membalas. Dan banyak orang yang juga diperlakukan seperti itu. Dan menyakitkan. Saya mengalami rasa sakit itu. Menahan diri itu. Dan itu memformasi diri. Dan itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh tulus, lama-lama orang akan terbiasa untuk itu. Maka kan kita harus memaksa, terpaksa, terpaksa, bisa, biasa, budaya. Nah, dalam soal iman saya pikir sama. Ketika Yudit, Melani kecil kalau tidak dipaksa sikat gigi oleh orang tua, sekarang tidak akan sikat gigi. Ya, betul Romo. Tangannya. Dulu mesti Selalu dipaksa, akhirnya sekarang menjadi iya ini budaya sudah saya. Nah, sama. Latihan batin di dalam masa prapaskah dengan puasa dan pantang demikian. Itu manfaat pribadi, Mo. Iya. Kalau manfaat orang lainnya apa? Ya. Dimensi sosialnya. Manfaat orang lain misalnya kalau itu sifatnya yang non material boleh disebut begitu ya. Misalnya saya tidak membalas misalnya orang yang memaki saya begitu ya. Saya menghentikan untuk menahan diri tidak membalas. Akan tercipta sebuah hal yang lebih damai di dalam pergaulan misalnya. Tidak beredar hal-hal yang buruk. Tetapi kalau saya menahan diri untuk makan satu kali kenyang, berarti kan ada yang 3 kali, ada 2 kali lain yang tersisih. Ada jatah. Nah itu yang dipersembahkan untuk orang lain, orang miskin. Dipersembahkan dalam bentuk terserah. Bisa kamu memberikan nasinya itu boleh saja. Bisa kamu dalam bentuk misalnya uang. Bisa. Saya tidak membeli baju bulan ini karena setiap minggu saya beli baju. Oke, saya sisihkan untuk itu. Saya setiap minggu mengajak keluarga saya untuk makan di rumah seminggu 3 kali misalnya. Oke, sekarang sekali saja. Yang 2 kali ini disisihkan untuk orang lain yang membutuhkan, yang lapar, yang ya banyak hal bisa dimasukkan amplop APP. Iya. Amplop APP. Itu yang minggu depan mau kita bahas. Amplop kuning itu. Mesti tiap bulan kan ya? Ya di parokimu kuning, paroki saya lain warna. Oh, Mas. Harus kuning ya? Parokiku putih, Mas. Ya ini memang Katolik gitu ini ya. Parokiku sudah pakai QR ya. Oh, iya. Ya, Juanda. Terima kasih Romo. Ini setiap episodenya itu isinya daging semua. Selalu mencerahkan ya Mas. Jadi Anda harus nonton YouTube ini. Nonton yang nggak ada dagingnya percuma. Ini daging semua untuk mendewasakan iman. Betul begitu WL? WL nggak ada. Lagi bertani Kelapa sawit. Baik teman-teman, nanti kita akan jumpa di episode yang berikutnya. Masih bersama penjelasan dari Romo Kudo. Sampai jumpa. Tetap di OMK Surabaya. Surabaya. Pik. Iya kan